Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Apa kabarnya semuanya, Ananda semua? Semoga tetap sehat dan tetap semangat pada pagi hari ini untuk meneruskan pembelajaran jarak jauh kita. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu seperti biasa. Bagi Ananda yang muslim membacakan basmalah dan Ananda yang non muslim berdoa menurut agama dan kepercayaan Ananda masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di video kemarin kita sudah membahas tentang manajemen sumber daya usaha, mengenai perencanaan usaha. Yang kita bahas minggu kemarin itu baru tentang pengertian, unsur-unsur dari perencanaan usaha, sifat perencanaan usaha itu yang baik seperti apa, strategi bisnis yang diterapkan di perencanaan usaha itu sekarang seperti apa, dan juga prinsip-prinsip yang baik serta unsur-unsur yang baik dari sebuah perencanaan usaha. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proses perencanaan usaha atau langkah-langkah membuat perencanaan usaha, terus manfaat perencanaan usaha, serta tujuan utama dari perencanaan usaha itu sendiri. Yuk, kita masuk kompetensi dasar apa saja. Kompetensi dasar kita masih sama, yaitu menganalisis kebutuhan sumber daya usaha dan membuat perencanaan kebutuhan sumber daya usaha. Jadi kita masih dalam kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 seperti pertemuan sebelumnya. Untuk tujuan pembelajarannya pun masih sama seperti pembelajaran kita sebelumnya, yaitu menganalisis rencana usaha dengan benar, membuat perencanaan usaha dengan benar. Materinya nanti yang akan kita tambah. Yuk kita lihat materinya apa saja. Materi kita kali ini seperti sebelumnya Bu Reja sudah kasih tahu, yaitu proses perencanaan usaha. Yang kedua, manfaat dan tujuan utama dari perencanaan usaha tersebut. Nah, kita akan bahas satu per satu. Yuk, mari kita bahas. Oke, proses perencanaan usaha itu terdiri dari 4 langkah. Langkah yang pertama, mengidentifikasi peluang usaha. Langkah kedua, menentukan jenis usaha yang akan dijalankan. Langkah yang ketiga, melakukan studi kelayakan usaha atau yang dikenal dengan SKU. Langkah keempat, menyusun proposal usaha, proses, dan perencanaan. Nah, untuk itu, mari kita bahas satu persatu, langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan langkah 4, sampai akhirnya nanti Anda bisa menyusun sebuah proposal perencanaan usaha. Oke, langkah pertama dari proses perencanaan usaha adalah mengidentifikasi peluang usaha. Pada umumnya, itu suatu produk berpotensi untuk laku dijual dan menguntungkan apabila penawarannya lebih sedikit dari permintaannya. Jadi peluang pasar akan muncul ketika permintaan pasar lebih besar atau lebih tinggi dari penawarannya. Nah, di dalam mengidentifikasi peluang usaha ini, di sini bisa melakukan analisa pasar atau riset pasar yang merupakan langkah awal dalam menentukan perencanaan usaha. Nah, dari analisa pasar inilah nanti setelah dilakukan dan sudah ditentukan, maka nanti akan ada akan terlihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di sini juga kita mencari informasi mengenai harga dan sarana produksi. Di sini juga kita mulai menghitung dan segala macamnya. Nah, dari langkah ini nanti, kalau langkah menganalisa pasar dan kita sudah selesai melakukan riset pasar, baik itu melalui pengamatan maupun wawancara langsung, maupun dari keluhan konsumen, nah baru nanti kita akan masuk ke langkah yang kedua.
seperti tadi, setelah kita melakukan langkah pertama, yaitu mengidentifikasi peluang usaha, maka kita akan menentukan jenis usaha yang akan kita jalankan. Jadi berdasarkan langkah identifikasi yang diperoleh tadi, yang dilakukan sebelumnya, maka nanti kita akan memperoleh berbagai alternatif jenis usaha yang mungkin kita pilih dari berbagai alternatif yang ada. Nah, setelah kita menentukan jenis usaha yang akan kita jalankan, baru kita lihat layak tidak usaha ini kita teruskan atau kita laksanakan. Masuk kita pada langkah yang ketiga, yaitu melakukan studi kelayakan usaha. Yang dimaksud dengan studi kelayakan usaha di sini adalah cara yang ditempuh untuk menentukan layak tidaknya suatu gagasan usaha dilaksanakan. Nah, maksud layak di sini itu bisa kita lihat dari 4 analisis yang akan kita bahas berikut. Jadi ada 4 aspek yang harus kita analisis untuk kepentingan perencanaan usaha, apakah usaha itu layak atau tidak. Nah, aspek yang pertama adalah pasar dan pemasaran. Nah, kelayakan usaha jika dilihat dari pasar dan pemasaran itu ditunjukkan dengan ekses permintaan. Ekses permintaan terjadi jika jumlah permintaan itu melebihi jumlah penawaran yang ada. Semakin tinggi permintaan, maka semakin tinggi peluang pasar. Dan karena itu, semakin banyak jenis usaha tersebut untuk dilaksanakan. Maksudnya seperti ini, dengan cara sederhana, misalnya jeruk ada 10 yang tersedia, yang ditawarkan. Nah, sementara orang yang membutuhkan jeruk itu melebihi dari jeruk yang ada. Nah, di situ nanti akan terjadi untuk contoh permintaan ya, permintaan itu lebih tinggi daripada penawaran suatu produk. Nah, yang kedua adalah aspek produksi. Suatu produk dikatakan layak atau suatu proses produksi, aspek produksi dikatakan layak, itu dilihat dari aspek produksi yang ditandai oleh lokasi yang strategis, itu yang pertama. Yang kedua, tersedianya fasilitas dan peralatan produksi yang memadai. Yang ketiga, tersedianya pasokan bahan baku yang kontinuitas atau terus-menerus. Yang keempat, tersedianya tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, sedangkan aspek yang ketiga adalah aspek finansial. Nah, kelayakan usaha dilihat dari aspek finansial ini yaitu suatu jenis usaha layak dilakukan apabila usaha ini bisa mendatangkan atau mampu memberikan laba usaha yang memadai kepada investor atau orang yang menjalankan usaha tersebut, katakanlah di sini pengusahanya. Nah, aspek yang keempat ada aspek organisasi dan manajemen. Kelayakan usaha dilihat dari aspek organisasi dan manajemen, itu berkenaan dengan ada struktur kepemilikan usaha, ada struktur organisasi dari dewan komisaris sampai pegawai rendahannya itu ada terstruktur. Dan berikut ada tim manajemen yang mengelola jenis usaha yang akan direncanakan. Nah, inilah aspek penting yang perlu dianalisis yang terkait dengan studi kelayakan usaha yang sudah memasuki tahap ketiga. Nah, inilah langkah terakhir dalam membuat dalam proses perencanaan usaha, yaitu menentukan atau membuat proposal usaha. Ini merupakan langkah terakhir. Proposal usaha adalah dokumen tertulis dari perencanaan usaha. Nah, di sini tindakannya adalah menyusun proposal usaha, terus prosesnya dan perencanaan usaha. Nah, selanjutnya dilakukan penilaian awal untuk menentukan jenis usaha yang paling memungkinkan dan dipandang paling menguntungkan. Tentunya tidak terlepas dari beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah jumlah modal dan sumber modal yang diperlukan. Nah, ini berhubungan dengan dengan skala usaha itu sendiri.
Yang kedua, ketersediaan bahan baku baik secara mutu atau kualitas, kuantitas atau jumlahnya, maupun secara kontinuitas secara terus-menerus. Nah, yang C, tersedianya tenaga kerja yang diperlukan untuk mengelola usaha ini. Yang D, prospek pemasar produk yang dihasilkan. Bagaimana ekspektasi ke depannya. Nah, yang kelima itu cara-cara pendistribusiannya juga harus dipertimbangkan. Bagaimana produk ini sampai nanti ke tangan konsumen. Nah, yang terakhir, dilihat daya beli masyarakat terhadap produk yang kita hasilkan. Apakah daya beli masyarakat itu tinggi terhadap produk yang kita hasilkan atau tidak? Dan berikutnya adalah taste konsumen atau selera konsumen. Nah, selera konsumen terhadap produk kita seperti apa? Nah, inilah proses dari pembuatan suatu perencanaan usaha. Setelah proses tadi kita bahas satu persatu, kita perlu juga tahu manfaat perencanaan usaha itu apa. Yang pertama, membimbing jalannya usaha. Yang kedua, mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha. Yang ketiga, pedoman bagi CEO dalam menjalankan usaha, biar tidak terlalu lari atau melenceng dari apa yang sudah disusun di awal-awal. Yang kelima adalah pedoman untuk pengawasan atas kinerja usaha. Yang keenam, membantu pengajuan kredit di bank. Inilah manfaat dari perencanaan usaha yang kita buat. Sekarang kita lihat tujuan utama dari perencanaan usaha itu apa sih? Nah, di sini ada 3 tujuan utamanya. Yang pertama ada namanya action plan, yaitu sebuah perencanaan sebuah perencanaan usaha dapat membantu dalam mengambil sebuah tindakan bisnis dengan membagi masalah besar ke dalam masalah kecil yang tidak terlalu rumit. Sebuah rencana usaha itu berfungsi dalam proses memilah-milah dengan maksud membagi menjadi bagian-bagian kecil yang lebih jelas. Dengan demikian, suatu masalah bisnis yang besar dapat dilihat sebagai sebuah urutan masalah yang kecil. Nah, dengan pemecahan masalah kecil terlebih dahulu dapat membuat harapan untuk masalah besar dapat terpecahkan. Nah, tujuan yang kedua adalah roadmap. Maksudnya di sini adalah sebuah rencana bisnis yang dapat membantu dalam ketetapan fokus suatu usaha dalam arah yang diinginkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Nah, yang ketiga ada namanya sales tools. Ini merupakan sebuah konsep perencanaan usaha yang menjadi sebuah alat bantu penjualan, juga alat yang dapat dipergunakan dalam meyakinkan investor untuk menempatkan investasinya di usaha yang sedang kita jalani. Nah, inilah tujuan utama dari perencanaan usaha. Namun, ada 4 hal yang tak kalah penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan perencanaan usaha. Yang pertama, menentukan skala usaha. Apakah skala itu besar, menengah, kecil. Yang kedua, menentukan kebutuhan sarana dan prasarananya. Apa saja, jumlahnya berapa, peralatan dan alat produksi atau fasilitas produksi yang akan kita butuhkan. Yang ketiga, menentukan biaya dari semua perencanaan usaha tersebut sampai usaha tersebut jadi. Nah, yang terakhir, pendapatan dan keuntungan serta melakukan analisa usaha. Nah, kita juga tidak bisa dipungkiri bahwa untuk menjalankan suatu usaha, hal yang paling kita inginkan adalah mendapatkan laba dari usaha yang kita jalankan tersebut. Nah, inilah 4 hal penting yang perlu diketahui dalam melakukan perencanaan usaha. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini tentang proses perencanaan usaha. Yang sebelumnya baiknya kita Bu Reja simpulkan dulu bahwa tadi kita sudah mempelajari tentang proses perencanaan usaha itu yang terdiri dari 4 langkah. Yang pertama adalah mengidentifikasi peluang usaha. Yang kedua, menentukan jenis usaha yang akan kita jalankan. Yang ketiga, melakukan
studi kelayakan usaha, yang keempat baru menyusun proposal. Nah, juga ada tujuan utama dari perencanaan usaha itu. Yang pertama adalah action plan, yang kedua roadmap, yang ketiga sales tool. Dan ada manfaatnya juga dari perencanaan usaha itu yang kita bahas pada hari ini. Salah satunya adalah untuk rencana pengawasan atas kinerja pegawai. Dengan demikian cukup sampai di sini pertemuan kita. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Ananda yang muslim membacakan hamdalah, Ananda yang non muslim berdoa menurut agama dan kepercayaan Anda masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sumber daya usaha yang berhubungan dengan 7M, dan kita akan coba lihat tentang model bisnis Canva. Oke, see you next time.